dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pecahan, dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan tersebut. Nah, yang pertama, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ada 3 cara. Nah, yang pertama dengan menggunakan gambar, yang kedua menggunakan garis bilangan pecahan, yang ketiga membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Misalnya kita akan membandingkan pecahan 2/4 dibanding dengan 3/4. Perhatikan gambar ini. Pecahan 2/4 digambarkan dengan warna hijau ini, 3/4 juga digambarkan dengan warna hijau. Kalau dibandingkan kedua besaran ini, kita akan mendapatkan bahwa 2/4 lebih kecil dari 3/4. Demikian juga kalau kita membandingkan pecahan setengah dengan sepertiga dengan bantuan gambar, setengah dari gambar yang kita dapatkan besaran setengah dan sepertiga, maka jelas bahwa setengah itu lebih besar daripada sepertiga. Membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan. Misalnya kita punya garis bilangan yang kita bagi menjadi beberapa bagian, ada yang setengah, ada yang sepertiga, 1/4, 1/6, dan 1/8. Jika kita tarik garis lurus dari atas, maka kita akan mendapatkan pecahan yang letaknya segaris, sepertiga dan 1/6, 1/4 dan 2/8, setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa posisi suatu pecahan bisa berada di sebelah kiri atau sebelah kanan pecahan yang lain. Sepertiga di sebelah kiri setengah, 2/4 di sebelah kanan 1/5, dan seterusnya. Kita bisa membandingkan. Pecahan yang berada pada garis lurus ini nilainya sama atau senilai. Sementara pecahan yang letaknya di sebelah kiri pecahan yang lain, sebagai contoh, sepertiga di sebelah kiri 2/4, maka sepertiga lebih kecil daripada 2/4. Dengan demikian berlaku juga bahwa karena 2/4 berada di sebelah kanan 1/5, maka 1/5 lebih kecil daripada 2/4. Dari garis bilangan ini kita bisa membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Karena setengah terletak di sebelah kanan sepertiga, maka setengah dikatakan lebih besar dari sepertiga. Kita akan membandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Perhatikan bahwa kedua pecahan ini penyebutnya sama, yaitu 6. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita cukup membandingkan nilai pembilangnya saja, yaitu 3 dibanding 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita dapatkan 3/6 kurang dari 5/6. Contoh yang kedua, kalau kita ingin membandingkan 3/4 dan 2/3, perhatikan bahwa pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua penyebutnya beda. Maka kita akan samakan penyebutnya menjadi per 12. Kita cari pecahan senilai yang penyebutnya 12. 4 menjadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, akan kita dapatkan 9/12. 3 dikali 4 mendapatkan 12, maka pembilangnya juga dikalikan 4, kita mendapatkan 8. Sekarang kita tinggal membandingkan 9/12 dan 8/12. Ini sudah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Oleh karena 9 lebih dari 8, maka 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain bahwa 3/4 lebih dari 2/3. Kita juga bisa membandingkan secara langsung pecahan baik yang berpenyebut sama maupun tidak sama dengan mengalihkan silang. 3/4, 2/3. Kita tinggal mengalihkan silang.
3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka karena 9 lebih dari 8, maka dikatakan 3/4 lebih dari 2/3. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, kita uji dengan perkalian silang akan menghasilkan hasil yang sama. 18, 30. 18 lebih kecil dari 30 sehingga didapatkan 3/6 lebih kecil dari 5/6. Sekarang yang kedua, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Nah, setelah tadi kita membandingkan pecahan, tentunya kalian sudah bisa ya. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Contohnya yang berikut ini. Yang pertama, urutkan pecahan berikut. Di sini ada pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12. Diurutkan dari yang terkecil. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Karena di sini pecahan-pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Nah, pembilang itu kan yang atasnya, penyebut yang bawah. Ini penyebut sudah sama, jadi kita lihat yang atasnya. Kita langsung urutkan langsung dari yang terkecil. 7, 5, dan 11. Paling kecilnya berapa? 5. Berarti pecahan ini ditulis paling awal, 5/12. Setelah 5 berapa? Iya, betul, ada 7/12. Dan yang terakhir tentu bilangan yang ini, 11/12. Nah, ini untuk mengurutkan pecahan dengan membandingkan penyebutnya secara langsung. Nah, yang kedua, mengurutkan pecahan juga ya sama, tapi kalau yang ini dari yang terbesar. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, ada 1/2, 5/8, dan 3/4, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, 2, 8, dan 4. Kita ambil penyebutnya yang paling besar untuk disamakan. Jadi, kalau yang setengah ini, setengah, kita buat penyebutnya menjadi 8. Penyebutnya 8. Nah, 2 ingin jadi 8, berarti itu harus dikalikan 4. Jadi 2 dikalikan 4, 8. Kalau penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilang juga harus dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi pecahan 1/2 ini sama dengan 4/8. Nah, yang 5/8 tidak usah dirubah ya, karena penyebutnya sudah 8. Dan yang ketiganya ini pecahan 3/4. Kita samakan juga menjadi per8 penyebutnya. Nah, 4 bisa jadi 8, berarti harus kita kalikan 2. Nah, begitu juga dengan yang atasnya pembilangnya. 3 kita kalikan 2 juga menjadi 6. Jadi diperoleh pecahan 6/8. Ini ketiganya sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama, berarti tinggal kita urutkan. Dimintanya dari yang terbesar. Berarti kita urutkan dari yang terbesar yang mana? 4, 5, 6. Yang terbesarnya? Ya, betul, 6/8. Tapi karena dari soalnya 3/4 ini, nah, jadi yang ditulisnya ini. Jadi yang terbesarnya dimulai dari 3/4, lalu setelah ini ada di sini 5/8, dan yang paling kecilnya ini 4/8, itu sama dengan 1/2. Nah, seperti itulah untuk mengurutkan pecahan. Jadi kalau yang penyebutnya sudah sama, kita langsung urutkan saja. Tetapi
Tapi kalau yang penyebutnya masih berbeda, kita harus samakan penyebutnya. Setelah kita pahami mengenai materi membandingkan dan mengurutkan pecahan, saatnya sekarang kita mengerjakan latihannya. Kalian bisa kerjakan latihan 3 halaman 9. Nah, boleh dikerjakan di buku paketnya atau dituliskan di buku tulis. Nah, nanti jawabannya kalian kirimkan seperti biasanya. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maafnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.